Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Rayhan Ramadan dengan NPM 233510483. Baiklah, di sini saya akan membuat daftar tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak M. Rizky Fadilah, dengan Introduction to Vue.js. Baiklah, langsung saja saya akan memulai presentasi saya. Jadi, kenapa butuh framework? Mungkin menjadi banyak pertanyaan. Kenapa kita butuh framework untuk membuat web front end? Nah, salah satu alasannya adalah agar ada standarisasi saat membuat project, terutama ketika bekerja di dalam tim. Tanpa adanya framework ini, maka setiap orang akan membuat kode dengan gayanya masing-masing atau dengan stylenya masing-masing. Sebelum lanjut kita ke Vue.js-nya, saya akan menjelaskan tentang sejarah dari Vue.js. Vue.js atau lebih biasa dipanggil dengan Vue atau di bawah Vue adalah front-end framework open source. Pertama kali dibuat oleh Evan You dan sekarang dimaintain oleh Evan You dan juga core team member atau contributor. Vue.js pertama kali diperkenalkan sekitar tahun 2013 dan sekarang menjadi salah satu front-end framework yang sangat populer. Nah, selanjutnya adalah komponen yang terdapat dalam Vue. Komponen adalah kumpulan kode yang biasa digunakan secara independen. Komponen juga bisa berisikan satu atau lebih HTML elemen, kode JavaScript, dan CSS. Selanjutnya adalah ekosistem. Vue juga mengembangkan ekosistemnya sendiri. Berbeda dengan React, di mana banyak sekali pihak di luar React yang mengembangkan ekosistemnya. Vue juga mengembangkan ekosistemnya sendiri. Seperti contohnya adalah Vue Router, Pinia, atau Stage Management. Nah, selanjutnya adalah fitur-fitur dari Vue.js. Yang pertama adalah membuat SFC atau Single File Component. Biasanya di Vue, kita akan membuat sebuah komponen dalam satu file atau disebut dengan SFC. Di dalam komponen biasanya terbagi menjadi 3 bagian, berisi script, biasanya berisi kode JavaScript ataupun TypeScript, template yang berisi kode HTML, dan style berisi kode CSS. Hal ini mempermudah proses pembuatan komponen karena kita tidak perlu membuat banyak file. Kita cukup buat dalam satu file Vue. Selanjutnya adalah API style. Saat ini, Vue menyediakan 2 API style untuk membuat aplikasi, yaitu Option API dan Composition API. Saat versi Vue yang kedua, API style yang digunakan adalah Option API. Saat ini di versi Vue ketiga, API style yang baru adalah Composition API. Tapi Option API juga tetap bisa digunakan di Vue yang ketiga. Namun, pada pembahasan ini kita akan menggunakan Composition API. Nah, selanjutnya adalah template. Di dalam komponen terdapat bagian template. Template ini berisikan kode HTML, namun sebenarnya kode HTML ini tidak langsung ditampilkan, melainkan Vue yang akan melakukan kompilasi menjadi kode JavaScript dan nantinya ditampilkan dalam halaman DOM. Selanjutnya adalah text interpolation, di mana salah satu hal yang biasa dilakukan template biasanya adalah mengambil data teks untuk ditampilkan. Vue juga menggunakan sintaks kurung kurawal, double atau mustache untuk mengakses data dari komponen. Text interpolation juga akan menampilkan text plain, bukan teks dalam bentuk HTML. Selanjutnya ada raw HTML. Text interpolation aman dari bahaya XSS, sehingga jika ada yang sengaja mengirim kode teks dalam bentuk HTML, Vue tidak akan menampilkannya dalam bentuk HTML. Selanjutnya adalah template attribute.
Mustes tidak bisa digunakan pada atribut di elemen. Jika kita ingin menggunakan variabel pada atribut di elemen, kita perlu menggunakan direktif vbind nama atribut, dan karena penggunaan vbind itu sendiri seringkali dilakukan, maka Vue juga menyediakan shortcut untuk menggunakan vbind. Cukup gunakan *2 diikuti dengan nama atributnya. Misalnya *2 id, *2 class, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah boolean attribute. Di beberapa case ada atribut yang value-nya adalah boolean, true atau false. Selanjutnya adalah multiple attribute. Direktif vbind juga mendukung mengubah beberapa atribut sekaligus menggunakan JavaScript object. Kita hanya perlu menyiapkan data objek yang berisi file nama atributnya. Next, JavaScript expression di template. JavaScript expression adalah kode yang menghasilkan nilai dari mulai variabel sampai memanggil function di Vue. Kita juga bisa menggunakan JavaScript expression di Mustes dan juga di directive value. Directive adalah atribut spesial dengan prefix min v. Vue memiliki banyak sekali direktif seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Direktif biasanya memiliki value, di mana value di direktif adalah JavaScript expression kecuali direktif v-for, v-on, dan v-slot. Direktif argumen. Beberapa jenis direktif bisa memiliki argumen. Direktif argumen ditandai dengan tanda *2 setelah direktifnya. Seperti di vbind, misal vbind *2 href. Selanjutnya adalah dynamic argument. Direktif juga mendukung dynamic argument, yang artinya nama argumen bisa menggunakan JavaScript expression untuk menggunakan dynamic argument. Kita biasa menggunakan kurung berawal, di mana di dalam kurung kotaknya ataupun berawal kita bisa menambahkan JavaScript expression. Selanjutnya adalah modifier. Modifier adalah suffix atau akhiran yang terdapat di direktif yang diawali dengan karakter titik. Selanjutnya adalah stats. Saat kita membuat halaman web, kita mungkin akan menyimpan data atau stats di dalam JavaScript. Selanjutnya adalah reactive stats. Vue juga menyediakan fitur bernama reactive stats. Fungsinya sama untuk menyimpan data ataupun stats. Yang membedakan dengan kita membuat variabel sendirinya adalah saat kita menggunakan stats, maka Vue akan melakukan render ulang komponennya, sehingga komponen akan ditampilkan ulang dengan data stats yang baru yang sudah kita ubah. Selanjutnya adalah complex object. Ref di Vue juga bisa digunakan untuk tipe data apapun di JavaScript, termasuk objek, array, ataupun tipe data seperti map. Selanjutnya adalah DOM update. Saat kita mengubah state di Vue, Vue tidak melakukan render saat itu juga. Vue memiliki jadwal untuk melakukan render. Hal ini agar jika terjadi perubahan banyak step dalam satu waktu ataupun waktu lain, Vue juga menunggu dulu sampai semua perubahan step selesai baru melakukan render ulang. Baik, selanjutnya saya akan membuat video tutorialnya. Sebelum kita memulai projectnya, adalah kita install dulu .js-nya. Di sini saya sebelumnya telah mendownload .js-nya. Langsung saja kita install. Jangan lupa di accept. Nah, di sini kita bisa mengubah dimana kita menyimpan .js-nya bisa di C dan di D. Nah, di sini saya memilih C. Next. Install. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat Vue project dengan Vite. Langsung saja ke CMD-nya kita buat
npm create file add leads raihan template view. Kita tunggu sebentar. Nah, selanjutnya adalah cd raihan. Selanjutnya adalah npm install. Kita tunggu sebentar lagi. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke VS Code-nya, kita koneksikan ke kode spasi. Nah, di sini telah terbuat folder yaitu Raihan. Selanjutnya pada terminalnya untuk melihat portnya yaitu npm run dev. Nah, di sini kita dapatkan yaitu port kita adalah ataupun localhost kita adalah 5173. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke asset komponen, kita buat hello view script set up. Jadi kita buat template style sini kita buat console info info buka kurung hello view kedua. Sekali H1 template-nya kita H1 satunya adalah hello view, dan pada stylenya kurung kurawal color green color green. Kita beralih ke spek.
sini kita buat JS nya adalah create apps. Kurung hello view dot moments kurung ada HTML 4 ada MTL-nya. Oh, ini yang tinggalan import import hello view from component hello view titik duanya. Selanjutnya pada index pada HTML-nya kopikan saja rename hello body src-nya hello.js. Pada file config-nya. Di sini sebelumnya telah saya buat itu dengan kita membuat plugin, the view wheels dan roll up option beserta hello dengan kita memanggil hello HTML. Selanjutnya kita nah di sini telah terpanggil yaitu hello view, warnanya tadi hijau. Hello di sini karena tidak tertampil warna hijaunya dikarenakan pada
Sini saya lupa membuat kelasnya. Hello. Di sini setelah kita lihat bahwa kata hello view itu warnanya adalah hijau. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika banyak terdapat salah kata maupun dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.